Cerita yuk. Oke guys, buat cerita yang pertama ini, aku akan menceritakan atau menjelaskan tentang sleep paralysis atau ketindihan ataupun paru. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support aku dengan cara like, comment, dan subscribe biar channel ini terus maju dan berkembang. Dan kalian jangan lupa follow IG aku ini namanya. Kalau kalian minta fallback, boleh DM aja. Dan khususnya aku mau kasih tau kalian, jadi di sini aku tuh cerita baru, konten baru gitu ya. Jadi kita mau bercerita. Nah, di sini aku punya hashtag yaitu hashtag cerita yuk. Jadi kalau kalian punya cerita-cerita mistis, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa pakai hashtag cerita yuk. Nanti aku bahas satu-satu. Oke, di sini akan aku bahas dari dua segi ya. Dari pertama dari segi medis, yang kedua dari segi supranatural. Aku akan jelaskan dulu yang secara medis. Jadi kalau menurut medis itu, ketinggian itu dinamain sleep paralysis atau kelumpuhan saat tidur. Jadi badan kita tuh tertidur tapi kitanya gak bisa bergerak. Nah itu tuh dinamakan kelumpuhan tidur kalau secara medis. Dan cenderung otak kita itu lagi mengalami kelelahan sehingga kita akan menimbulkan halusinasi yang sangat tinggi pada saat sleep paralysis itu. Dan biasanya itu terjadi hanya beberapa menit saja. Jadi kalian akan gak bisa gerak, gak bisa nafas, tapi kalian dalam keadaan sadar. Tapi ini tuh pernah dialami hampir semua orang, jadi itu nggak terlalu serius-serius amat. Tapi kalau misalnya berkelanjutan, kalian bisa hubungi pihak medis. Oke, yang kedua, ini tuh dari segi supranatural. Dan kebanyakan warga Indonesia itu selalu mengkait-kaitannya dengan hal mistis, sehingga banyak dipercaya juga. Jadi berdasarkan pengalaman, aku juga pernah mengalami ini. Dan ini tuh terjadi nggak satu kali, dua kali aja, bahkan pernah 7 hari berturut-turut. Gak berhenti sampai aku tuh takut untuk tidur karena ya takut kayak gitu lagi. Dan itu terjadi pada saat aku di kamar sebelah ini. Jadi itu tuh awalnya ceritanya kayak gini. Jadi aku tidur, tapi tidurnya itu posisinya terlentang ataupun miring, itu bisa juga kena ya. Contoh aja yang posisi terlentang ini. Yang pertama, karena kan aku kena 7 hari berturut-turut. Nah jadi yang pertama ini, aku tuh tertidur tapi belum ngerasa lama gitu, baru beberapa menit aja. Nah aku tuh pengen ubah posisi tapi berat banget gitu loh, terasa kayak diikat kayak gitu. Dan aku coba gerakin telunjuk, itu pun susah banget, kayak ngangkat beras berapa karung gitu, padahal jadi gini aja gitu, tapi susah banget itu, minta ampun. Dan selain aku melawan rasa berat sama sesak napas ini, karena di situ selain kalian gak bisa gerak, akan cenderung susah napas juga. Karena gimana sih, kalian bayangin aja kalau badan kalian diikat sama tali sekencang-kencangnya. Nah kayak gitu posisinya. Dan situ selain melawan sesak dan juga gak bisa gerak, situ tuh aku lihat banyak makhluk-makhluk sekitaran aku tuh, ada yang bayangan, ada yang udah berbentuk kayak gitu. Pokoknya di situ tuh kayak pikiran kita tuh pengen bangun kayak gitu pokoknya. Dan di situ aku cuma bisa pasrah aja karena ya udah berusaha coba angkat jari pun susah banget. Jadi aku cuma bisa tenangin diri, dan alhamdulillahnya gak lama itu aku bisa gerakin dan aku buka mata. Nah itu pas hari pertama. Lanjut di hari keduanya, kan hari pertama baru ada bayangan-bayangan kayak gitu doang. Lanjut di hari kedua, aku itu kayak gitu lagi, tapi ini tuh aku lihat kayak banyak yang berdiri di sekitaran aku, tapi itu ada darah-darah kayak gitu. Cuma aku di situ agak tenang, jadi sebentar gitu kenanya. Dan aku langsung sadar dan bangun. Nah pokoknya di hari ketiga, keempat, kelima aku masih mengalami hal yang sama, tapi aku lupa aku didatangi sosok apa. Yang pastinya itu masih sekitaran mistis juga, karena ya banyak banget gitu sosok-sosoknya. Nah baru yang kelima sama yang keenam nih, menurut aku kayak berbekas banget gitu loh, kayak paling serem aja gitu. Tapi yang keenam sih nggak serem, cuma yang kelima yang serem. Jadi gini ceritanya, aku tuh lagi tidur menyamping kayak gini. Nah tiba-tiba di depan aku tuh ada sosok cewek, ini tuh gede banget, langsung ini tuh kayak panjang tapi kusut, dan jalan di kasur mau mendekati aku kayak gini nih, merangkak kayak gitu. Supaya itu takut banget, pasti sosok itu udah sampai sini banget gitu, dan dia tuh kayak pengen nyakar atau entah nerekam atau gimana. Nah pas mau gini,
aku tiba-tiba bangun aja gitu langsung. Aku kayak bersyukur banget gitu ya nggak ketangkap. Nah tapi pas aku bangun, jadi si cewek ini tuh nyambung ke bapak aku. Jadi bapak aku kayak berkelahi sama dia dan dibangunkan mamaku dan katanya dia lagi berkelahi sama sosok yang sama. Nah ini nih hari yang ke-7, ini tuh kayak serem tapi agak gimana gitu. Soalnya aku lihat sosok laki-laki, kulitnya tuh putih biasa kayak orang Indonesia, cuman agak putih gitu. Terus rambutnya tuh dikepinggirin pakai poni kayak gitu. Dan dia tuh kayak nongol segini loh, segini di atas lemari yang ada di atas lemari itu ada selimutnya. Nah dia tuh kayak nongol di sela-sela selimut itu segini. Nah dari situ aku liatin aja ke situ. Pas nengok ke atas, nah dia tuh udah ada di atas aku. Jadi di posisi dada aku, dadamu ke perut lah segituan ya. Itu kayak pokoknya kursi tapi dari kayu, itu tinggi banget. Nah si cowok itu tuh ada di atasnya gitu, ada di dudukan atasnya, tapi bawahannya itu aku gitu loh, digencet kayak gitu. Nah si cowok itu di atas itu kayak gini tuh, kakinya tuh bersila, terus lihat ke bawah, lihat ke aku sambil kayak gini. Nah serem nggak tuh? Tapi di situ aku gak ngerasa serem karena ya dianya tuh kayak ganteng gitu loh. Tapi ya namanya juga ya bangsa kayak gitu. Jadi mereka tuh bisa memanipulasi kita dengan bentuk apapun. Nah untungnya pas aku liatin kayak gini, aku di situ langsung sadar, langsung bangun. Nah mungkin itu yang ke-7 kalinya. Jadi itu tuh 1 minggu berturut-turut tuh kena mulu. Sampai aku mau tidur pun jadi ragu gitu, takut kena kayak gitu lagi karena ya susah banget gitu loh. Gak enak gitu loh ngerasain kayak gitu tuh. Kalian yang pernah mengalami mungkin bisa merasakannya apa yang aku rasa saat ini. Nah pokoknya setelah banyak gangguan yang di kamar sebelah itu, aku langsung pindah kamar ke kamar ini. Dan alhamdulillahnya di sini tuh gak terlalu banyak gangguan. Di sini juga masih sering, nggak sering sih, jadi cuma beberapa kali. Itu juga dengan jarak yang lumayan lama. Itu masih ada juga gitu ya, aku kena ke ketindihan kayak gitu atau sleep paralysis. Dan kalau yang di kamar ini tuh yang aku ingat baru kemarin-kemarin nggak lama. Jadi posisi aku tuh tidur tapi setengah tengkurap kayak gitu, dan aku tuh pengen berubah posisi jadi terlentang kayak gitu loh, tapi berat banget, itu susah banget. Dan aku lihat dari sudut mata ini, aku coba lihat ke belakang dan ternyata di atas lemari aku tuh ada kucing hitam semuanya hitam gitu ya, dan dia tuh posisinya duduk kayak gini. Gimana sih kucing kayak gini dan liatin aku kayak gini. Jadi si kucing itu tuh nggak berkedip. Di situ aku mulai ngerasa pengen ngelawan gitu ya, pengen berubah posisi. Ini tuh berat banget gitu ya. Jadi situ aku cuma pasrah aja, ya udahlah kayak gitu. Nah tapi gak lama kemudian aku bisa berbaring kayak gitu. Jadi aku bangun dulu beberapa saat gitu ya biar agak tenangan. Nah baru aku tidur lagi dan gak kena. Dan udah sih segitu aja pengalaman aku. Mungkin ada juga yang masih ada tapi akunya yang lupa atau gimana, tapi intinya segitu aja. Jadi cara menghindarinya tuh gimana, dan cara kalau kalian udah terlanjur kena, nah itu tuh gimana sih caranya menyadarkannya. Jadi kalau menurut Islam gitu ya, kalau sebelumnya kalian bisa wudhu dulu, terus kalian baca doa dan tidur, itu rata-rata bisa membantu. Tapi pas aku udah coba semuanya, udah wudhu dulu, udah baca doa kayak gitu, tapi ya tetap kena aja. Ya mungkin emang harus kena aja gitu ya, tapi ini bisa dicoba aja. Jadi kalian wudhu dulu sebelum tidur sama baca doa. Yang kedua itu kalian harus tenangin pikiran kalian dulu sebelum tidur. Jadi kalian gak boleh mikirin apa-apa, harus ya pokoknya tenangin aja, pikirin yang bahagia kayak gitu. Nah kalau udah terlanjur kena gimana kak, gimana cara menyadarkannya? Jadi di situ kalian kalau udah terlanjur kena, kalian cukup agak pasrah aja dikit sama berusaha untuk tenang. Dan jangan lupa dalam waktu itu kita harus tetap berdoa ya, biar kita lebih cepat ke sadarnya gitu, biar cepat bangunnya. Nah gimana sih kak cara menghindarinya? Jadi kalau secara medis, cara menghindarinya itu kalian atur pola makan dan pola tidur. Jadi kalian tuh gak boleh misalnya tidur di atas jam 10 ke atas kayak gitu. Pokoknya harus atur pola tidur dan nggak boleh begadang kayak gitu. Pokoknya kalian tuh harus atur. Misalnya kalian
detik ini waktu kalian tidur tuh jam 9. Nah udah setiap hari itu kalian harus tidur jam 9. So udah segitu aja videonya. Buat kalian yang punya cerita atau pengalaman mistis, jangan lupa ceritain di komen ya. Jangan lupa pakai hashtag cerita yuk. Dan nanti aku akan bahas satu-satu. Dan yang pernah mengalami ketindihan atau sleep paralysis ini, kalian boleh juga komen di bawah. Apabila kalian nggak tahu kita tuh kayak gitu, tapi nggak tahu kita kenapa, nah ini jawabannya. Kalian bisa tonton di sini. Oke, segitu aja ceritanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.